because we ruined the balance. Doors. Come on, Sully! Starter Spain. Halo Ngap, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan diberi kelancaran untuk semua. Kali ini aku merakuyam sebuah film yang menceritakan bumi tenggelam, perbatasan lenyap, para tentara menunggu kapal yang tak pernah datang, terjebak di tengah lautan luas. Dengan persediaan menipis dan harapan kian redup, mereka harus memilih tetap bertahan atau mencari jalan pulang sebelum terlambat. Tanpa bercicit-cicit di awal, langsung saja ke alurnya. Pada tahun 2063, dunia yang kita kenal telah berubah drastis. Polusi yang semakin parah, serta pertumbuhan populasi manusia yang tak terkendali telah menyebabkan es di kutub utara mencair. Akibatnya, permukaan air laut naik drastis, menenggelamkan sebagian besar daratan. Kini, hanya 2 benua yang masih bertahan di atas air, menjadi satu-satunya tempat bagi umat manusia untuk tetap hidup. Namun, bukannya bersatu untuk bertahan, manusia yang tersisa justru saling berperang demi menguasai sisa daratan. Perang berkecamuk di antara 2 benua yang tersisa, sementara di tengah lautan luas, sebuah pos militer yang dikenal sebagai Trisantinan berdiri sendiri, terisolasi di antara ombak yang ganas. Di dalam pos ini, terdapat 4 tentara yang telah bertahan selama lebih dari 2 tahun. Mereka adalah Hendrik, sang komandan yang berusaha tetap tegar, Baines, teknisi yang selalu berjuang menjaga sistem tetap berjalan, Sullivan, sang operator komunikasi yang setia mengirim laporan harian, dan Chas, prajurit dengan kepribadian keras kepala namun setia pada tugasnya. Mereka seharusnya telah dijemput 3 bulan yang lalu, namun tidak ada kabar dari dunia luar, seolah-olah mereka telah dilupakan. Hari demi hari berlalu, persediaan makanan semakin menipis. We're on our last barrel. If we go weekly, we'll be out of iodine in a month. And then it wasn't. Confidence can fix it all, Bates. Dalam kondisi genting, mereka pun terpaksa mencoba menangkap ikan di tengah badai yang mengamuk. Ombak setinggi 9 meter menerjang The Sentinel, mengancam akan menghancurkan pos mereka. Hendrik, dengan naluri kepemimpinannya, memerintahkan Baines untuk mengamankan generator jantung dari pos ini. Namun, saat melaksanakan tugasnya, Baines menemukan pipa yang bocor dan sempat tersangkut sebelum akhirnya berhasil membebaskan diri. Di sisi lain, Sullivan dan Chas berusaha mempertahankan jaring ikan mereka, namun sia-sia, ombak terlalu kuat, dan hasil tangkapan mereka pun hilang begitu saja. Setelah badai berlalu, mereka masih bertahan, tetapi ketegangan di antara mereka mulai meningkat. Keesokan harinya, suasana semakin panas. Perdebatan meletus saat mereka menyantap sisa makanan yang tinggal sedikit. Baines marah besar karena Sullivan dan Chas gagal mempertahankan ikan yang telah mereka tangkap. Sullivan terpancing emosi, namun Hendrik segera menghentikan pertengkaran mereka. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah, dan mereka semua tahu itu. Sullivan kembali menjalankan tugasnya, mengirim laporan harian melalui telegram yang hanya berfungsi untuk melaporkan kondisi mereka tanpa bisa meminta bantuan. Saat mengawasi lautan, ia tiba-tiba melihat sebuah kapal asing yang melintas di dekat pos mereka. Awalnya, harapan muncul, mengira kapal itu adalah tim penyelamat. Namun, Hendrik tidak mau mengambil risiko. Ia memerintahkan Baines untuk menyiapkan senjata. Chas mencoba menghubungi kapal tersebut, namun tak ada jawaban. Dengan rasa waspada, Hendrik mengutus Sullivan untuk mendekati kapal itu dengan sekoci. If I say the word, don't you hesitate.
Ketika Sullivan tiba di kapal yang bernama Aurora, ia menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Barang-barang masih tertata rapi. Persediaan makanan utuh, dan radio kapal tak berfungsi. Seolah-olah seluruh awak kapal menghilang tanpa jejak. Sambil melaporkan temuannya, Sullivan tanpa sadar menikmati makanan manis yang ia temukan di kapal. Hendrik, yang mulai khawatir, hampir saja memerintahkan penembakan terhadap kapal tersebut. Namun berhasil menghubungi Sullivan tepat waktu. Sullivan membawa kapal Aurora kembali ke The Sentinel. Hendrik segera melakukan investigasi. Hubungan antara Cass dan Sullivan semakin dekat. Mereka berbicara di malam hari, berbagi kekhawatiran dan harapan. Cass tampak ragu untuk meninggalkan The Sentinel, sementara Sullivan ingin melarikan diri dari pos yang telah menjadi penjara mereka. Going to take that down? Keesokan harinya, sebuah kejadian mengubah segalanya. Saat mereka menerima balasan dari markas pusat, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan selama ini. Semua pesan yang mereka kirimkan tidak pernah sampai ke markas. Balasan yang mereka terima hanyalah salinan dari pesan yang telah mereka kirim. Sebelumnya artinya, mereka telah terputus dari dunia luar sejak lama. Ketegangan meningkat ketika Baines menyusun rencana untuk memperbaiki kapal Aurora dan melarikan diri. Sullivan setuju, namun Cass merasa bimbang ketika mereka mulai memperbaiki kapal. Hendrik menangkap basah. There's no one out there. It's the threat of danger to keep us in. 3. If not, we will lose the boat. Dan memaksa mereka membongkar kapal itu untuk memperbaiki The Sentinel. Jika mereka menolak, Hendrik tak segan menggunakan senjatanya. Cass mencoba membujuk Hendrik, dan akhirnya mereka membuat kesepakatan. 2 orang akan pergi ke markas untuk melaporkan situasi, sementara 2 lainnya tetap di Sentinel. Hendrik memilih untuk tetap tinggal, dan secara mengejutkan, Cass juga memutuskan untuk bertahan. Sullivan merasa dikhianati, tetapi Cass menegaskan bahwa ia tak bisa meninggalkan Hendrik sendirian. Namun, malam itu, sesuatu yang lebih mencurigakan terjadi. Hendrik menemukan bukti bahwa kapal Aurora sebenarnya sengaja menghindari The Sentinel 3 bulan lalu, namun tiba-tiba berubah arah dan berhenti di titik yang kini mereka temukan. Kecurigaan muncul, apakah ada pengkhianat di antara mereka. Those other men aren't ever coming back. There's no telling what crazy shit he might do. We split up. To go? Ketika fajar menyingsing, alarm berbunyi ada kapal lain yang mendekat. Hendrik segera memerintahkan serangan, tanpa memberi kesempatan untuk memastikan apakah kapal itu musuh atau bukan. Namun, sebelum mereka bisa menembak, Cass menyadari sesuatu yang mengerikan. Itu adalah kapal mereka sendiri. Saat Cass mencoba menghentikan Hendrik, keadaan semakin kacau. Baines ditambak di telinga saat menolak mematuhi perintah. Thanks. Cash, what you got? Elevation 3. Ready? Step back. Sullivan yang melihat situasi semakin berbahaya, akhirnya menambak kapal tersebut. Hendrik, yang kini kehilangan kendali, akhirnya dipukul hingga pingsan dan dikurung di dalam ruangan penyimpanan. Saat situasi tampaknya mulai tenang, Baines tiba-tiba mengambil kunci dan mengaktifkan sistem penghancuran. Diri Sentinel, Sullivan, dan Cass mencoba menghentikannya, tetapi Baines lupa kata sandi terakhir yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivasi. Saat Sullivan mengecek dokumentasi Hendrik, ia menemukan bahwa Hendrik sebenarnya telah memilih untuk tetap di Sentinel atas kemauannya sendiri. Namun, sebelum Sullivan bisa mencerna sebuah informasi, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cassla yang telah mengkhianati mereka. Ia yang telah mengatur agar kapal jemputan mereka tak pernah mencapai Sentinel. Saat Sullivan hendak menghancurkan Sentinel, ia menemukan bahwa Baines telah memanipulasi sistem, membuatnya tak bisa diledakkan. Pada akhirnya,
Hanya mereka yang tersisa Sullivan dan Castle yang akhirnya sepakat untuk tetap bertahan hidup di Sentinel tanpa peduli siapa yang akan memenangkan perang di luar sana. Dan dengan itu, kisah mereka pun berlanjut. Tanpa kepastian akan masa depan mereka dan film pun tamat. Gimana ngap film kali ini? Cukup membagongkan, bukan? Kalau ada masukan tulis di kolom komentar ya ngap. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Semoga alur ceritanya bisa menghibur dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Sayo.